setinggi-tingginya. Pendidikan dapat memfasilitasi peserta didik untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan lingkungan di mana peserta didik berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan keterampilan yang diberikan kepada peserta didik agar mereka dapat hidup dan berkarya sesuai dengan perkembangan zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Eliseni Novianti, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2, mata pelajaran Biologi, Universitas Siliwangi tahun 2023. Pada video siklus 2 ini saya menggunakan model PJBL, Project Based Learning, pada sistem peredaran darah pada manusia di kelas 11 MIPA 3. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana keadaannya hari ini? Alhamdulillah. Baik, sebelum memulai pembelajaran, silakan dipimpin berdoa dulu oleh seorang ayah. Duduk siap. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Ahmad Dhani, Aik Vivi, Ananda. Ya, baik anak-anak, nanti kalau ada yang sakit lebih dari 3 hari, bisa untuk ditengok konsultasikan dengan wali kelas kalian, ya. Baik, untuk pertemuan selanjutnya, yaitu Ibu akan mengecek dulu materi yang kemarin mengenai sistem gerak. Kedua, rangka pada manusia dibagi menjadi 2. Siapa yang bisa menjawab? Boleh sih. Rangka manusia itu dibagi ke dalam 2 bagian. Yang pertama ada rangka aksial dan yang kedua ada rangka apendikuler. Untuk rangka aksial terdiri dari tengkorak, tulang belakang, tulang dada, dan juga tulang rusuk. Kalau rangka apendikuler terdiri dari tulang panggul, pelvis, tulang anggota gerak atas dan tulang anggota gerak bawah. Ya, itu betul pada tubuh manusia. Pada kelainan sistem gerak, siapa yang bisa menyebutkan? Boleh Haji, kelainan sistem gerak, silakan sebutkan. Yang pertama ada faktura, yang kedua ada fisura, Ya. yang ketiga TBC tulang, yang keempat ada artritis, yang kelima ada rakitis. Iya, cukup 5 Haji. Cukup. Ya, tepuk tangan untuk kalian semuanya. Mengenai sistem gerak pada manusia. Nah, anak-anak, pernahkah kalian terkilir tangan atau kaki? Pernah, Ul? Pernah. Bagaimana rasanya, Ul? Sakit? Sakit. Biasanya ada yang terkilir itu suka bengkak, bukan, Ul? Bengkak. Nah, untuk yang bengkak itu kan rasanya pasti sakit. Bagaimana mengenai peredaran darahnya? Tersumbat atau terhambat. Juga mengalami peradangan karena benturan yang begitu keras. Oke, seperti itu ya. Cari sebanyak-banyaknya perbedaan. Sama, ya, terus ada 2. Yang lain bilang ya. Nanti kalau yang bisa silakan ke depan. 3. Hanya 3 jadi anak-anak yang lain bisa melengkapi, masih ada itu. Ini depan. 5. Ini dengar? Ini dengar? Satu lagi? Betul? Ada 5? Silakan pegang tangan kalian. Di sini.
Sudah semuanya dipegang? Ya. Apa yang kalian rasakan? Apakah ini ada hubungannya dengan jantung kita? Hari ini, betul? Karena tadi hubungannya dengan jantung, maka dari tadi yang kalian pegang di gerakan tangan, kita akan membahas mengenai sistem peredaran darah pada manusia. Perlu kalian ketahui semuanya bahwa untuk sistem peredaran darah pada manusia itu lancar dan tetap sehat. Bisa dari pola hidup bisa? Bisa menjaga pola hidup ya. Berolahraga, betul? Ya. Juga kita harus mengetahui apa saja penyakit atau kelainan yang mengganggu atau menyerang pada tubuh manusia, kepada sistem peredaran manusia. Seperti itu. Mengetahui dulu mengenai tujuan pembelajarannya. Yang pertama, melalui studi literatur, siswa dapat menganalisis kelainan dan gangguan pada sistem peredaran darah dengan baik. Yang kedua, melalui diskusi, peserta didik dapat mengkomunikasikan hasil pembuatan produk desain kuasa digital mengenai gangguan atau kelainan pada sistem peredaran darah dengan baik. Ini adalah tujuan pembelajaran kita kali ini, yaitu pada pertemuan ke-1. Nah, cakupan materi yang akan kita bahas pada pertemuan sekarang, pertemuan ke-1, yang pertama ada komponen darah, yang kedua ada mekanisme pembekuan darah, dan yang ketiga alat peredaran darah, dan yang terakhir kelainan pada sistem peredaran darah. Ada kesepakatan kelas dulu, di mana datang tepat waktu, menghargai guru ketika sedang menerangkan, menghargai teman ketika berpendapat, dan berpartisipasi aktif dalam kelompok, di mana itu proyek yang akan kita buat sekarang, yaitu mengenai ini ada alur kegiatan pembelajarannya, di mana yang pertama ada pertanyaan esensial, di mana pertanyaan esensial ini nanti ada sebuah video, yang kedua ada desain perencanaan, terus ada menyusun jadwal, ada memonitor kemajuan proyek. Akan duduk berkelompok sesuai dengan kelompok yang sudah dibagikan bersama. Silakan. Sekarang aku akan membagikan kelompok ke kalian. Ini untuk kelompok ini untuk kelompok Aul, dan ini untuk kelompok Ahmad. Yang terakhir ini untuk kelompok Aji, kelompok 4. Ya. Untuk pertanyaan yang esensial, kalian perhatikan, ini ada video yang harus kalian perhatikan, adanya pada pertanyaan esensial. Kalian diskusikan bersama. Silakan amati dan analisis video berikut ini. Pernahkah kalian melihat kendaraan di sepanjang jalan raya? Apa saja yang dapat kamu lihat? Hal yang sama terjadi pada sistem peredaran darah manusia. Mengapa bisa demikian? Sistem peredaran darah manusia terdiri dari darah, pembuluh darah, dan juga jantung. Darah diibaratkan sebagai kendaraan yang mengangkut banyak muatan dan juga penumpang. Darah terdiri dari air, zat makanan tercerna, zat sisa metabolisme, darah mineral, dan juga gas-gas terlalu. Kata kunci dari video tersebut, silakan. Tuh, apa katanya Ahmad? Diibaratkan sebagai apa peredaran darah? Jalan. Kalau yang bertindak sebagai terminalnya apa tadi dikatakannya? Jantung sebagai terminal. Terus yang satu lagi, bus yang mengangkut disebut sebagai apa tadi katanya? Diibaratkan sebagai apa? Bus yang mengangkut penumpang diibaratkan sebagai apa tadi? Sebagai darahnya. Bus yang mengangkut diibaratkan sebagai darahnya. Perlintasan diibaratkan sebagai perlintasannya relnya pembuluh darah, dan yang terakhir terminalnya diibaratkan sebagai jantung.
ya. Nah, Ibu mau tanya, kalau untuk membuat satu proyek yang kekinian, yang kreatif dari pertanyaan sosial tersebut, kira-kira dibuat apa? Poster. Nah, kalau menurut Rina, posternya poster yang bagaimana ini? Poster yang dibuat tentang jantung, Terus? darah dan rumah. Mencakup jantung, pembuluh darah dan juga darah. Boleh, bisa. Itu dari pertanyaan saya tadi, kita bisa membuat suatu desain atau poster yang kreatif, yaitu membuat poster digital. Jadi untuk desain posternya, kalian bisa menggunakan, misalkan karena kita tadi yang diamatinya mengenai darah, pembuluh darah dan jantung, Rina bisa mengaplikasikan misalkan pada komponen darah dengan gangguan atau kelainan pada sistem peredaran darah. Dan misalkan mengambil suatu penyakit atau penyakit apa, bagaimana bentuk atau komponen darahnya, silahkan kalian kaitkan dengan gangguannya untuk dipelajari. Atau semua boleh ditulis penyakit apa, terus gangguannya dijelaskan. Silahkan. Kelompok Aji sudah berunding? Kalau kalian, kalau tadi itu hubungannya dengan sel darah putih, kalau kelompok Aji hubungannya dengan apa? Main Kelainan dihubungkannya dengan apa? Kelainan apa namanya? thalassemia Thalassemia. Kalau thalassemia itu dihubungannya dengan apa nih? sama bentuk struktur darah. Struktur darah. Gue kasih waktu 15 menit ya untuk mengisi LKPD. Jantung koroner. Iya, pengertiannya. Apa mau kita itu? Darah suka membeku. Jadi ketika terjadi luka itu gimana? Susah berhenti sih darahnya. Bisa berhenti dan lancar terus begitu. Iya. Ya, nanti kalian untuk kelompok ini, kelompok Rina, kalian jelaskan terlebih dahulu mengenai hemofilianya tersebut. Nanti desain posternya bagaimana hubungannya dengan trombosit berarti ya, banyak penyakitnya. Jantung koroner. Berarti hubungannya dengan apa ini? Jantung dan pembuluh darah. Namanya jenis kanker darah. Kanker darah. Kalau leukemia itu hubungannya dengan sel darah apa? Sel darah putih. Sel darah putih. Bagaimana seseorang penderita leukemia itu? Sel darah putihnya seperti apa? Darah putih itu mendominasi daripada sel darah merah. Oh, mendominasi berarti lebih banyak ya? Iya, nanti kelompok Ahmad didesain poster digitalnya, dijelaskan dulu mengenai leukemianya, terus bagaimana pengaruhnya. Silakan sekarang buka untuk tahapan yang kedua, yaitu apa? Pembuatan ya, mendesain rencana proyek. Di sana ada tahapan persiapan. Pada tahapan persiapan ini ada alat dan bahan yang harus kalian siapkan untuk pembuatan poster digital ini. Silahkan kalian tulis, diisi di LKPD-nya alatnya apa dan bahannya apa. Silahkan disebutkan dengan nama kalian. Poster digitalnya, bahannya aplikasi digital, tanpa betul, apalagi nih internet. Ada kalau tidak ada internet bisa jalan nggak? Tidak, dia harus apa? Kenapa? Harus ada internet ada kuota ya untuk membuka aplikasinya. Boleh bagus kelompok aman. Sudah ada bahan diisi? Sudah. Itu pada fase yang kedua, yaitu mendesain proyek. Itu pada fase yang kedua. Sedangkan sekarang udah fase yang ketiga, silahkan kalian melakukan LKPD-nya. Yaitu pada proses menyusun silakan kalian di sini karena proyek ini tidak hanya berlangsung isolasi kerjaannya, bisa di rumah tergantung juga kesulitannya. Silakan kalian rencanakan karena kegiatan dimulai dari sekarang. Silakan tulis perencanaannya mau
Boleh, mau dibuatkan iteman dulu, boleh, bagus. Nah, kalau sudah ditulis di monitoring hasil, di lembaran selanjutnya itu ada tingkat kesukaran. Apa sih yang menjadi tingkat kesukaran kalian dalam pembuatan desain poster digital ini? Apa? Tingkat kesukarannya? Jaringan, karena sinyal. Hanya karena cuaca hujan, Cuaca buruk menjadi internetnya lelet. internetnya tidak stabil. Boleh. Apakah ini jaringan? Bagaimana dengan aplikasi kampanye? Jadi kata Ai, ibu katanya berbayar. Untuk kamar berbayar tidak? Tidak Bu, karena bisa juga kita dari selainnya yang lainnya yang diaplikasikan berbayar, kita bisa mencari Google. Di Google, betul, pinter Ahmad. Apabila tidak ada elemen di aplikasi kampanye, kita bisa mencari dari Google dulu, baru diunggah file ya, gambar. Boleh, sip, Bunda. Coba kita buka aplikasi kampanye. Ya, untuk masing-masing kelompok membuat poster dengan materi yang sudah kelompok kalian tadi tentukan. Silakan kalian buat desainnya, karena kita masih ada waktu. Dan kalaupun tidak selesai, bisa nanti dikerjakan di rumah. Silakan dibuka aplikasi kampanye. Cara mencari posternya gimana Bu? Kamu masuknya kemana? Ke Ke poster. yang lain, ke poster. Boleh, silakan di yang mana? Cari, Bu. Boleh. Poster. Boleh, silakan diklik maunya yang mana. Desainnya yang banyak, yang mana? Boleh. Nah, ini kelompok Rina sudah mulai nih. Tadi apa nama penyakitnya? Hemofilia. Hemofilia. Berarti kalau hemofilia hubungannya dengan saudara apa tadi? Dengan komponen darah apa? Keping darah. Keping darah. Dijelaskan tidak mengenai trombositnya? Sudah. Sudah ada dijelaskan. Mekanisme komponen darahnya sudah ada? Ada. Sudah ada. Berarti kelompok Ina tinggal desain yang lebih menariknya kelompok Ina. Karena kalian itu backgroundnya masih putih, bagaimana nih dibuat desainnya? Seperti itu. Bagus, ini bagus. Ya. Oh iya, backgroundnya yang tadi yang bagaimana? Yang putih. Ini. Oh itu, boleh diganti lagi yang mana backgroundnya? Kalian buat pembuatan desain posternya. Yang pertama itu adalah pesan atau isi teksnya. Yang kedua itu adalah desainnya. Bagaimana desainnya ini adalah menarik atau tidak? Apakah sesuai dengan materi yang disampaikan? Dan yang ketiga itu adalah ketersampaian pesannya. Menyampaikan pesannya kepada audiens ini sampai tidak? Itu ada 3 kategori yang harus kalian perhatikan pada pembuatan desain poster digital ini. Ibu kira semuanya masih ada kekurangan ya? Belum semua ya? Belum semua. Tadi kalau Pak Adi juga itu baru setengahnya, dan desainnya juga belum lagi ya? Belum. Nanti Adi lanjutkan di rumah. Kelompok pelajarannya yaitu kita akan melaksanakan tahap 5 dan tahap 6 sekarang, yaitu menguji hasil, dan yang keenam adalah mengevaluasi pemahaman atau mengevaluasi pengalaman kalian. Praktik baiknya seperti apa? Nah, kita akan melaksanakan presentasi kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Contoh berikut adalah mekanisme pembekuan darah. Nah, jadi jika badan anggota tubuh kita terjadi luka, maka si trombosit akan pecah dan akan menghasilkan trombokinase. Kemudian si trombokinase ini akan merubah protombin menjadi trombin. Nah, perubahan protombin yang belum aktif menjadi trombin yang aktif dengan bantuan vitamin K yang dihasilkan di dalam hati. Nah, teman-teman pasti tahu vitamin K itu seperti contoh makanan yang hijau seperti kangkung, bayam, dan lain sebagainya. Nah, kemudian
kemudian trombin. Nah, si trombin ini akan aktif lebih cepat dengan bakuan ion kalsium. Nah, ion kalsiumnya itu seperti lauk-lauk, contohnya ikan, daging, dan masih banyak lainnya. Nah, setelah si trombin ini akan merubah fibrinogen menjadi fibrin yang membentuk benar-benar halus yang menjerat sel darah merah sehingga membentuk gumpalan darah sehingga darah membeku. Nah, sedangkan fibrinogen adalah protein yang larut di dalam pembuluh darah. Nah, kadarnya setiap luka itu mempunyai keparahan yang berbeda-beda. Nah, jika luka yang kalian alami hanya sebatas di atas daging, maka darah hanya membutuhkan 5 menit untuk membeku. Tetapi jika luka yang kalian lebih dari itu atau lebih dalam, contohnya sampai dijahit gitu, maka mungkin untuk darah membeku itu dibutuhkan waktu yang lebih lama lagi. Apakah ada yang ingin ditanyakan atau ingin menambahkan? Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Yaji Wahyudi, perwakilan dari kelompok 4. Izin bertanya ya Kak, apakah benar penyakit hemofilia adalah penyakit turunan ataupun genetik? Ya, izin. Nah, hemofilia ini merupakan salah satu yang disebutkan sebagai penyakit penurun, karena hemofilia ini merupakan salah satu penyakit darah sukar membeku, yang dimana si hemofilia ini bisa diturunkan dari ibu ke anak laki-lakinya. Jadi kesimpulan dari hemofilia ini merupakan salah satu penyakit sukar membeku, yang dimana merupakan salah satu penyakit genetik atau keturunan yang bisa diturunkan dari ibu ke anak laki-laki. Nah, untuk mengapa hemofilia ini dikaitkan dengan trombosit dan keping darah? Karena trombosit ini adalah keping darah, sehingga ketika kita terluka, maka si keping darah itu akan membeku sehingga darah itu tidak bisa mengalir. Presentasi kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang penyakit leukemia. Untuk materi akan dijelaskan oleh Ahmad Dhani. Sebelumnya, izin bertanya, apakah udah ada yang tahu di sini tentang penyakit kanker darah leukemia? Jadi, leukemia adalah jenis kanker darah yang terjadi ketika fungsi sumsum tulang mengalami gangguan sehingga menyebabkan produksi sel darah putih yang tidak normal. Terlalu banyak sebagai orang biasa yang normal, dan ini yang terkena penyakit, orang yang terkena penyakit leukemia. Ya, apa perbedaannya? Ya, sangat benar sekali. Penyakit leukemia ini adalah penyakit yang didominasi atau lebih banyak darah putihnya daripada darah merahnya. Oke. Yang presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk sekarang, apa kelebihan atau kelemahan atau hambatan dalam pembuatan desain poster digital ini? Siapa yang mau memberikan komentar atau argumennya, Cung? Mungkin untuk kelemahan yang kelompok kami dapatkan, mungkin bagi kami untuk internet itu lancar, tetapi ada sebagian di salah satu poster yang dimana yang harusnya gambarnya itu, tetapi di satu sisi kami itu sulit sekali mendapatkan referensi seperti elemen atau desain. Nah, sedangkan itu salah satu kekurangan kami, sehingga kami itu yang tadinya rencana planning A, ternyata apa yang sudah kami rencanakan tidak terjadi. Nah, mungkin jadi kelemahannya itu kami itu kurang bisa menyesuaikan mana yang seharusnya gambarnya ini dan mana yang seharusnya gambarnya itu. Terima kasih untuk kalian, saya semuanya hebat semua. Kecil, ini dimulai dari nomor 1. Ini yang nomor 1 yaitu pada bilik kanan, terus maju kedua yaitu pada arteri pulmonalis, maju kepada ketiga yaitu pada paru-paru, karena sejatinya pada peredaran darah kecil ini hanya melewati paru-paru saja. Dan yang keempat yaitu pada vena pulmonalis, dan yang kelima berakhir di serambi kiri. Itu pada peredaran darah kecil. Bedanya dengan pada peredaran darah besar, tadi
kata kuncinya itu hanya paru-paru saja. Untuk peredaran darah besar ini adalah kata kuncinya seluruh tubuh. Dimulai daripada nomor 6 apa? Nah, bilik kiri. Mengapa ini bilik kiri yang pertama yang mengedarkan pada peredaran darah? Karena bilik kiri banyak mengandung oksigen. Betul. Dari bilik kiri masuk ini ke bagian yang nomor 7 itu yaitu aorta. Ini adalah nadi besar. Terus masuk ke 8 dan 9. Ini ke 9 itu pada bagian tubuh bagian bawah. Dan untuk yang ke atas itu ke 8 adalah pada bagian tubuh bagian atas. Terus pada masuk ke nomor 10 itu vena cava dan berakhir di nomor 11 yaitu serambi kanan. Itu pada mekanisme peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Nah, kelainan tadi juga sudah dijelaskan. Ini kelainan pada sistem peredaran darah diantaranya hemofilia tadi yang Jadi kesimpulan pada pertemuan kali ini bahwasanya banyak sekali mulai dari anggota tubuh sel darah merah, darah putih, jantung serta alat vital lainnya, bahwasanya banyak sekali penyakit yang disebabkan. Nah, maka dari itu kita sebagai manusia wajib sekali untuk menjaga kesehatan tubuh kita supaya yang pertama terhindar dari penyakit-penyakit yang telah tadi kita pelajari. Nah, juga untuk pembuatan poster ini merupakan salah satu hal yang menarik. Menurut saya ini merupakan salah satu pelajaran yang dimana lebih menarik itu sehingga kita itu tidak menonton buku tetapi ada tambahan lain seperti di apa yang kita tampilkan. Ini pada refleksi bagaimana pengalaman Anda dalam pengerjaan proyek ini? Menarik, cukup baik? Iya, pengalaman pertama. Ada apa yang paling Anda sukai dan paling menantang dalam pengerjaan proyek ini? Paling disukai Karena menggunakan apa? Canva. Menggunakan HP. Terus kekurangan dalam proses pelaksanaan pembelajarannya apa? Menurut saya Bu, untuk pelajaran pertama dalam media Canva menurut saya itu cukup baik. Apalagi ini kan merupakan salah satu pengalaman pertama. Iya, terima kasih. Tepuk tangannya dong. Ini ada post-test. Mulai ya, sebelum ini adalah peringkat 3 teratas diperoleh dari. Untuk pembelajaran kali ini dicukupkan sekian. Untuk pertemuan selanjutnya yaitu mengenai materi sistem pencernaan pada manusia. Terima kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.